yang bisa memberikan syafaat kepada manusia. Ada 3 syafaat atau pertolongan yang bisa diberikan kepada manusia. Siapa di antara 3 syafaat ini? Satu di antaranya adalah anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak memberikan syafaat itu adalah waladun sholih, anak yang soleh. Bahkan jangankan mati, masih hidup pun anak itu bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Apabila seorang anak itu berdoa kepada Allah, maka doanya itu akan disampaikan oleh Allah kepada orang tua. Baik itu orang tuanya masih hidup, apatah lagi sudah meninggal dunia. Jadi orang tua itu bisa mendapatkan syafaat disebabkan dari anak yang soleh. Siapa itu anak yang soleh? Anak yang soleh itu bukan berarti dia memiliki nama Muhammad Soleh kalau dia laki-laki, atau mungkin dia perempuan memiliki nama Siti Saleha, juga tidak. Tapi soleh itu atau soleha itu adalah sebuah sifat perbuatan yang dia tunjukkan di hadapan manusia, tapi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian anak yang soleh itu adalah anak yang selalu patuh dan taat kepada perintah Allah, dan selalu patuh dan taat kepada perintah orang tua. Ada seorang sahabat yang saya lupa namanya. Alhamdulillah tadi malam saya mendengarkan tausiah live streaming dari Ustadz Babe Haikal. Beliau tadi malam menyampaikan sebuah riwayat. Ada salah satu seorang sahabat masih tutur anak, sahabat Rasulullah. Dia selalu patuh dan taat, sampai-sampai sholatnya pun dimundurkan gara-gara orang tuanya meminta kepada si anak ini tadi, sahabat Rasulullah ini tadi, untuk mengerjakan sesuatu. Sampai begitulah taatnya dia, patuhnya kepada orang tua. Tapi dalam koridor tidak bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis, la ta'atu bi makhluqin bimaksiati illallah. Jangan kamu taat kepada makhluk walaupun itu kendati orang tuamu sendiri, jika kamu disuruh bermaksiat kepada Allah. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang tua itu adalah anak soleh. Andai kata orang tua kalian sudah meninggal ataupun tidak, andai kata kalian berdoa kepada Allah, maka doa itu akan disampaikan oleh Allah. Sebagaimana janji Rasulullah Muhammad SAW, "Iza matanul insan in qata ma'alila min salas." Kalau sudah mati manusia itu, maka segala amal perbuatannya terputus terkecuali 3. Salah satu di antaranya kata Rasulullah adalah wawaladun sholih yad'ulah. Anak yang soleh. Ya, kalau anak maksiat tidak. Anak yang durhaka tidak, tapi anak yang soleh. Siapa tadi anak yang soleh? Anak yang selalu mematuhi, mentaati perintah Allah, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan dia selalu patuh kepada kedua orang tuanya, selama tidak bermaksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang berhak memberikan syafaat kepada manusia? Salah satu di antara yang kedua itu adalah orang yang membaca Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Jadi orang yang belajar Al-Quran, di samping dia bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, sampai-sampai 10 orang di antara keluarganya akan mendapatkan syafaat dari orang yang ahli Quran tadi. Coba nanti kamu hitung di rumah siapa-siapa saja yang ada. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, orang yang membaca Quran, bahkan orang yang mengamalkan Al-Quran itu
akan bisa memberikan pertolongan kepada orang yang berada di sisinya sampai 10 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'al Qur'an wa hafizahu adkhalahu Allahul jannah wa safa'ahu fi asrati fi ahli baitihi kulluhum qad astawjabahu jabun nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu dia berusaha menghafalkannya. Siapa tadi hafal 1 juz? Mana orangnya? Tahu? Alhamdulillah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Quran dan orang yang menghafalkannya, maka tempatnya adalah surga. Dan dia berhak membawa 10 orang dari keluarganya untuk memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari siksa api neraka. Jadi orang yang membaca Quran dan orang yang menghafal Quran adalah orang yang bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Jadi anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya juga saya pikir tadi porenya terus terusan, padahal bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, adalah bulannya Al-Quran. Unzila bil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Asbab menjadi mulianya bulan Ramadan itu adalah sebab diturunkannya Al-Quran. Saya pikir tadi libur panjang, tapi alhamdulillah di 3 puasa kita masuk balik. Ya, jadi anak-anak yang dirahmati oleh Allah, pertama, kamu bisa memberikan syafaat kepada orang tuamu jika engkau menjadi anak yang soleh. Yang kedua, engkau bisa juga memberikan syafaat kepada orang tuamu jika engkau membaca Quran terus-menerus, kemudian kau hafalkan itu Al-Quran, engkau diberikan oleh Allah tempat yang paling indah di sisi Allah adalah surga, dan engkau bisa membawa 10 orang dari keluargamu. Jadi orang yang menghafal Quran, walaupun inna a'tainakal kautsar, itu yang hafal dia akan bisa membawa 10 orang dari keluarga dirinya. Oma, ayah, atau nenek, udah nampak 4. Kalau abang kau 5, pas 9, sama ke 10, selesai masuk semua. Kemudian orang yang ahli Quran itu adalah ahlullah, keluarga Allah. Ya, inna lillahi ahlina minan nas, kata Rasulullah. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada keluarga-keluarga Allah dari manusia. Maka sahabat bertanya, karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tiba-tiba kata Rasulullah, ternyata keluarga Allah di antara manusia itu ada. Siapa keluarga Allah itu? Kata sahabat, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, keluarga Allah itu adalah ahlul Quran. Maka anakku yang dirahmati oleh Allah, sangat beruntung kalian menjadi ahli Quran. Walaupun hanya tahap membaca dari huruf ke huruf, dari ayat ke ayat. Walaupun hanya tahap dari sedang memfasihkan bacaan sampai menghafalkan Al-Quran. Tapi orang yang membaca Quran itu adalah orang yang mulia di sisi Allah dan orang yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran itu juga menjadikan syafaat bagi orang yang membaca. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, maka Al-Quran itu akan membawa dia ke dalam surga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu safahu ilan nar. Tapi kalau sebaliknya anak yang dirahmati oleh Allah, siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, maka Al-Quran itu yang akan sendiri menendang dia masuk ke dalam api neraka. Jadi ada 2 keutamaan kalian ini. Pertama, kalian adalah salah satu cikal bakal menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, kalian juga adalah termasuk golongan orang-orang anak yang ahli Quran. Mudah-mudahan sampai di akhir hayat hidup kalian juga tetap menjadi anak ahli Quran. Amin. Ya Rabbal. Yang ketiga, habis ini habislah. Tak apalah lama-lama. Durasi kau tu kawan tu sana.
Karena tidak makan gitu kan? Karena inti acaranya ini makan bersama, bukan tafsir ceramah, Pak. Makan bersama. Aku tahu Pak yang aku mau nengok ayam goreng itu, mah. Yang ketiga, siapa yang berhak memberikan syafaat? Tidak lain, tidak bukan adalah baginda Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mendapatkan syafaat Rasulullah? Bagaimana mendapatkan pertolongan Rasulullah? Maka kita jadikan Rasulullah itu menjadi idola, bukan K-pop, ya, bukan TikTok, ya. Jadikan Rasulullah itu jadi satu syafaat untuk diri kita. Bagaimana caranya? Jadikan dia uswatun hasanah, contoh suri tauladan dalam kehidupan. Nah, bagi perempuan tak cukup hanya sekadar dinyanyikan itu Aisyah itu dong. Ya, tak cukup sekadar dinyanyikan itu Siti Aisyah tuh, Sayyidah Aisyah, tak cukup sekadar dinyanyikan. Lebih sakit lagi hati saya, Ustaz. Sahabatku, teman-temanku dibawa pula ke dalam TikTok. Ya laknatullah. Di atas batu dong, di bawah. Astagfirullah. Yang lebih sakitnya di tag pula nama di Facebook. Nah, jadi kalau dapat kamu nanti Facebookku nanti ada gambar-gambar yang tak sonon, itu bukan aku itu, Pak. Ada sekarang sudah menghinakan itu TikTok dengan lagu Siti Aisyah, tapi tak katakan lagi. Nauzubillah pakaiannya. Pakaian seksi lah dikatakan, perempuan, gadis. Jadi sebagai bahan pelecehan. Jangankan harap mendapatkan syafaat Rasulullah kalau kita hinakan keluarga-keluarga sahabat Rasulullah. Ya, jadi anak-anak yang dirahmati Allah, jadikanlah Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh dalam kehidupan. Harus hafal nama beliau, keturunan beliau, sikap watak beliau harus dijadikan sebagai uswah, contoh dalam kehidupan. Menjadi seorang pemalu, ya, taat dan patuh kepada orang tua, kemudian sayang kepada sesama sahabat, umat, dan tidak boleh berkata kasar. Itu salah satu sifat Rasulullah. Jadi kalau Anda mendapatkan syafaat Rasulullah itu, maka jadikanlah Rasulullah itu menjadi contoh dalam kehidupan, bukan hanya sekadar Anda jadi ucapan. Nah, jadi kesimpulannya dari tausiah ini, wahai anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 yang bisa memberikan syafaat nanti pertolongan di yaumul akhir. 3 di antaranya, pertama tadi anak yang soleh, yang kedua adalah anak yang ahli Al-Quran, yang ketiga syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.